Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tulus Pratama dengan NIM 43425111073 dari kelas TRPL 2C Malam. Di sini saya akan menjawab dari soal AS Pratikum dari mata kuliah Pemrograman Basis Data. Langsung saja kita ke soal nomor yang pertama, yaitu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema berikut, yaitu ada tabel pelanggan, tabel buku, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Di sini kita langsung saja membuat database toko buku dan beserta tabel dan isinya. Kita langsung saja ke php.myadmin, MySQL untuk membuat database toko buku. Dalam membuat database toko buku, kita akan meng-create table, yaitu ada 4 table. Nah, di sini ada tabel pelanggan, tabel buku, tabel pesanan, dan detail pesanan. Di sini skemanya sudah saya sesuaikan dengan yang diminta oleh soal nomor 1 di AAS Pratikum. Kita langsung create aja kirim. Nah, oke. 4 tabel di database toko buku sudah masuk, yaitu buku, detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Kita lihat sudah sesuai. Selanjutnya kita akan membuat data dummy untuk insert data ke dalam 4 tabel yang sudah kita buat. Oke. Ini saya sudah menyiapkan data dummy untuk mengisi 4 tabel dari database toko buku online. Langsung saja kita klik create. Oke, datanya sudah masuk semua sesuai dengan skema database. Selanjutnya adalah manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Jadi pertanyaannya adalah buatlah query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan berikut. Yang pertama ada 1A, yaitu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar dan tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari Rp500.000. Oke, di sini langsung saja kita membuat query SQL untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat query-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara kerja query-nya. Oke, di sini ada query join 4 table, yaitu menggabungkan tabel pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan buku untuk menghubungkan riwayat transaksi dari nama pembeli hingga harga yang buku dibeli. Selanjutnya ada query sum DP jumlah dikali B harga, yaitu mengalihkan kuantitas buku yang dibeli dengan harganya. Jadi dijumlahkan untuk menghitung total pengeluaran belanja tiap pelanggan. Terus ada query group by ID pelanggan dan nama, yaitu mengelompokkan kalkulasi nilai total belanja berdasarkan pelanggan. Having sum di atas 500, yaitu gunanya untuk menyaring filter kelompok pelanggan yang hasil akumulasi total belanjanya di atas Rp500.000. Kenapa di sini saya gunakan having bukan where? Karena di sini untuk menyaring fungsi agregat sum. Dan yang terakhir ada query order by total belanja dash, yaitu mengurutkan hasil keluaran dari pelanggan dengan total belanja terkecil ke terbesar, atau yang paling besar itu di atas. Itu untuk cara query di soal nomor 1A. Langsung saja kita kirim. Nah, keluar hasilnya itu ada Andi Saputra dan Budi Santoso. Selanjutnya kita ke soal nomor 1B, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Di sini langsung saja kita membuat query-nya. Nah, ini adalah query untuk tampilan buku fiksi. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja query-nya.
Ini saya akan menjelaskan cara kerja query-nya, yaitu join tabel itu untuk memadukan tabel buku, detail pesanan, dan pesanan. Terus where by kategori itu fiksi and years tanggal pesanan 2003 itu memfilter syarat yaitu khusus buku dengan kategori fiksi dan transaksi yang dilakukan pada tahun 2003 saja. Terus untuk query sum DP jumlah as total terjual dan group by itu akumulasi jumlah total unit yang terjual untuk masing-masing buku. Dan order by total terjual des mengurutkan dari buku yang terbanyak terjual dan limit 5 itu untuk membatasi bias data yang tampilkan hanya untuk 5 buku teratas yaitu top 5. Itu untuk cara kerja query di soal nomor 1B. Langsung kita klik kirim. Nah, hasilnya itu ada 5, ada yang keluar 4, yaitu Cantik Itu Luka, Laut Bercerita, Bumi Manusia, Negeri Lima Menara. Itu adalah hasil untuk 5 buku kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2003. Selanjutnya itu soal nomor 1C, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, di sini kita akan langsung membuat query-nya. Nah, ini adalah query untuk soal nomor 1C, yang dimana cara kerja query-nya yaitu adalah left join itu untuk menggabungkan tabel pelanggan, tabel kiri ke pesanan, tabel kanan, dan semua record data pelanggan akan tetap dipanggil baik mereka punya riwayat maupun enggak. Dan where ID pesanan is null itu menyaring pelanggan yang tidak memiliki pautan data di tabel pesanan dengan nilai kunci asingnya itu bernilai nol. Jadi pelanggannya itu tersebut nggak pernah buat pesanan sama sekali. Nih, where ID pesanan is null. Kita klik kirim. Dan hasilnya adalah Citra Dewi. Citra Dewi di sini tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke. Selanjutnya di soal nomor 2. Di sini ada sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Dengan skema database itu ada departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Di sini kita akan membuat database-nya terlebih dulu dan tabel serta insert datanya. Untuk nama database-nya saya buat kepegawaian. Kepegawaian, berarti kita klik kepegawaian. Pegawaian. Pegawaian. Kepegawaian, oke. Kita klik kepegawaian, kita klik create. Oke, database-nya sudah ke create, kepegawaian. Sini kita akan membuat tabel departemen, tabel karyawan, dan tabel proyek. Bentar. Tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan tabel tugas. Untuk isinya ini sudah sesuai dengan skema database yang diminta di soal nomor 2. Kita klik create. Oke, tabelnya sudah semua. Lalu kita akan mengisi data dummy untuk menginsert data dari database kepegawaian. Saya hapus terlebih dahulu. Ini adalah data dummy untuk soal nomor 2. Saya langsung klik create. Oke. Oke, datanya sudah masuk semua ke 4 tabel yang diminta oleh soal. Oke, lanjut. Di Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Jadi pertanyaannya adalah, buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan. Yang pertama, A. Soal nomor 2A yaitu tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Saja kita buat query-nya.
SQL kepegawaian, SQL. Kita akan membuat query untuk jawaban soal nomor 2A. Nah, ini adalah query-nya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja query, yaitu adalah left join, yaitu untuk menggabungkan tabel departemen ke karyawan. Ini memastikan departemen yang memiliki karyawan seperti finance pada data contoh itu tetap tampil. Terus count ID karyawan itu membilang berapa banyak ID karyawan dari departemen tersebut jika departemen kosong. Jadi fungsi count-nya itu menghitung sebagai 0, bukan 1. Terus group by ID departemen dan nama departemen itu untuk mengelompokkan statistik perhitungan karyawan berdasarkan masing-masing departemennya. Nah, oke, langsung aja kita klik kirim untuk melihat hasilnya. Nah, ada dari departemen IT dengan karyawan 2, HRD 1, marketing 1, dan finance adalah 0. Itulah hasil query dari soal nomor 2A. Selanjutnya di soal nomor 2B yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Langsung saja kita membuat query untuk soal nomor 2B. Nah, dan select nama lengkap from karyawan where ID gaji select average gaji from karyawan. Di sini saya akan jelaskan cara kerja query-nya, yaitu subquery select average gaji from karyawan itu dijalankan terlebih dahulu untuk mencari nilai rata-rata dari seluruh gajiawan yang ada di tabel. Terus where gaji lebih itu untuk membandingkan tiap nominal gaji karyawan dan hanya menampilkan karyawan dengan gaji yang paling besar dari rata-rata hasil subquery tersebut. Nah, ini dia. Kita langsung klik kirim untuk melihat hasilnya. Nah, dengan data karyawan dengan gaji tertinggi itu ada Rina Marlina dan Dedi Kurniawan. Selanjutnya kita ke soal nomor 2C, yang dimana diminta tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, langsung saja kita membuat query-nya. Select nama karyawan from Departemen dan where. Ini saya akan menjelaskan cara kerja query-nya, yaitu join departemen dan where nama departemen IT itu mengidentifikasi terlebih dahulu dari dan memfilter karyawan yang bertugas di departemen IT. Selanjutnya itu ada query subquery select ID karyawan from tugas itu mengambil daftar semua ID di karyawan yang tercatat sebagai tugas atau proyek. Dan ID karyawan not in itu menyeleksi karyawan IT yang ID-nya itu nggak ada tercantum di daftar penugasan proyeknya. Nah, itu ID karyawan select ID karyawan from tugas. Kita klik kirim untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasil untuk soal nomor 2C itu yang keluar adalah nama lengkap karyawannya itu Dedi Kurniawan. Oke. Oke, selanjutnya di soal nomor 3, yaitu Sistem Informasi Akademik SIE, sebuah universitas perlu mengoptimalisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai database SIA memiliki skema berikut, yaitu mahasiswa dengan tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Di sini langsung saja kita membuat database untuk sistem informasi akademiknya. Di sini saya membuat database-nya CI aja, CI. CIA. Oke, database-nya sudah ke-create. Kita akan membuat tabel yang diminta sesuai dengan skema soal. Itu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Nah, oke. Udah ada 3 tabel sesuai dengan permintaan skema database yang ada di soal nomor 3. Kita klik create. Oke, tabelnya sudah masuk, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Selanjutnya kita akan menginsert data dummy untuk query yang akan kita jalankan untuk menjawab soal. Oke, langsung klik aja. Oke, datanya sudah masuk ke 3 tabel yang diminta oleh soal. Oke.
Selanjutnya kita kembali ke soal. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai A4, B3, C2, D1, dan E itu adalah 0. Jadi untuk pertanyaan itu adalah 3A, yaitu buatlah sebuah record, sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 100 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal mahasiswa dengan NIM berhasil luluskan, dan atau mahasiswa dengan NIM memenuhi syarat kelulusan. Oke, langsung saja kita membuat query untuk jawaban soal nomor 3A. Base, data CIA, SQL. Oke, di sini saya sudah membuat store prosedurnya, yaitu ada delimiter, kerapsanya, begin, declare, declare, if, dan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja query dari store prosedurnya. Yaitu delimiter itu mengubah pemisah antara perintah agar titik koma di dalam blok kode itu nggak menghasilkan proses pembuatan prosedur. Terus ada parameter in pnim varchar 20 itu menerima input berupa NIM mahasiswa yang hendak diproses, dan declare itu untuk deklarasi variabel penampung angka total SKS-nya. Select total SKS into v total SKS itu adalah mengambil data SKS mahasiswa terkait dan menyimpannya ke dalam variabel. Dan untuk pada variabel if total SKS lebih dari 144, then itu adalah pengecekan logika kelulusan. Yaitu jika SKS kurang lebih 144, itu status mahasiswa di tabel mahasiswa diubah jadi update lulus dan mencetak pesan sukses. Dan jika kurang dari 144, itu statusnya tidak diubah. Jadi sistemnya mencetak pesan bahwa syaratnya itu kelulusan tidak terpenuhi. Nah, sini kita sudah buat mahasiswa dengan NIM, if, else, dan and delimiter. Langsung klik kirim. Nah, sudah berhasil. Masa aktif Fajar Ramadan mata kuliah KS dengan nilai 43. Oke, sini hasilnya sudah berhasil ya. Yang di mana mahasiswa ini akan menjadi lulus. Oke. Oh, cekan logika sudah diubah menjadi lulus dan stop standar versi. Saya cek dulu SIA untuk prosedurnya. Oke, prosedurnya sudah terbuat ya. Ini proses kelulusan prosedur. Ini bisa kita klik ubah. Nah, ini dia. Udah besar guys. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3B, yaitu adalah buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. Jadi IPK itu dihitung dengan rumus ini. Oke, langsung saja buat query logika untuk membuat function hitung IPK. Hitung IPK. Kita buat ke bus data SIA, BL. Jadi kita sudah berprosedur ini ya, sudah berhasil. Nah, oke. Cukup panjang untuk function dihitung IPK nomor 3B tersebut. Oke, kita sudah buat di sini. Selanjutnya oke, saya di sini akan menjelaskan cara kerja function dari hitung IPK-nya. Di sini ada returns desimal 4,3, itu menandakan fungsi ini mengembalikan return.
sebuah nilai desimal berupa angka IPK. Dan case nilai huruf itu mengonversi nilai huruf menjadi bobot angka. Jadi A4, B3, C2, dan seterusnya. Jadi ini query untuk perhitungan IPK. Query-nya mengalihkan SKS tiap mata kuliah dengan mutu bobot angka, menjumlahkannya sum, lalu membaginya dengan total SKS mata kuliah yang diambil. Jadi into IPK dan return IPK itu menyimpan kalkulasi akhir hingga variabel desimal lalu mengembalikannya sebagai output fungsi. Nah, oke. Udah create, begin, declare, sum, case. Oke, coba kita langsung klik kirim. Oke, datanya udah berhasil ya. Create function procedure. Oke, function untuk hitung IPK dari database SIA itu udah berhasil lah guys. Udah masuk. Nah, selanjutnya adalah soal terakhir yaitu soal nomor 4 yaitu sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron dengan secara otomatis tiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem memberikan peringatan jika stok produk menipis. Jadi skema database yang relevan itu ada tabel produk, penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Di sini saya langsung saja membuat database untuk soal nomor 4. Function. Coba di function. Setelah ini kita bakal membuat trigger seperti ini. Nomor 4 itu adalah sebuah toko retail. Oke, produk penjualan. Trigger inventaris. Oke, di sini kita membuat tabel database inventaris saja. Database tabel inventaris untuk skema database di soal nomor 4 inventaris. Oke, sip. Oke, tabelnya udah masuk inventaris. Selanjutnya kita membuat database tabel sesuai dengan skema. Di sini ada 4 tabel. L. Oke, ada tabel produk, tabel penjualan, tabel detail penjualan, dan tabel log stok rendah. Ini kita sudah sesuaikan dengan skema database yang ada di soal nomor 4. Lalu kita klik create. Oke, datanya sudah masuk ke penjualan, log stok rendah, produk. Selanjutnya kita akan mengisi data dummy untuk insert data di 4 tabel dari inventaris. Sebentar. Inventaris tabel penjualan. Di sini ada insert produk dan insert tabel penjualan. Oke, udah masuk. Datanya ada keyboard, mouse, dan monitor. Kirim. Oke, datanya udah masuk di log. Ya, di penjualan ada, dan di produknya kita ada 3 di sini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan soal nomor 4, yaitu buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan, dan trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada barisan baru yang ditambahkan di insert tabel detail penjualan. Dan fungsi trigger dari trigger ini adalah A, mengurangi nilai pada kolom stok di tabel berdasarkan penjumlah barang yang
terjual pada baris baru detail penjualan, dan B itu setelah mengurangi stok trigger harus memeriksa apakah stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika iya, itu trigger harus masukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Selanjutnya sini kita membuat trigger untuk inventaris. Inventaris SQL, kita bakal membuat trigger. Nah, di sini ada delimiter create trigger update stok setelah penjualan. Trigger tadi soalnya diminta setelah penjualan. Oke, benar. After insert data penjualan, begin iklan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja triggernya. Yang itu adalah after insert on detail penjualan, itu trigger ini berjalan otomatis segera setelah ada baris transaksi baru yang dimasukkan insert ke dalam tabel detail penjualan. For each row itu berjalan secara terisolasi untuk tiap-tiap baris data penjualan baru. New jumlah dan new ID product itu kata kunci new mengacu pada data transaksi yang baru diinsert. Langkah A itu adalah update produk yang otomatis memotong stok barang di produk sejumlah item baru aja dijual, itu stok sama dengan stok dikurang new jumlah. Dan langkah B itu adalah if stok sisa, jika stok sisa kurang dari 10, itu memeriksa stok barang yang telah dipotong, dan kalau sisa stoknya jauh di angka 10, maka triggernya itu otomatis membuat baris peringatan baru yang ke dalam tabel log stok rendah lengkap dengan waktu saat kejadiannya, yaitu adalah no. Nah, ini tadi no. Di sini mungkin kita langsung saja membuat triggernya ya. Sebentar, saya salah. Saya cek lagi, oke ada benar. Oke, saya klik kirim. Nah, oke. Datanya udah memberikan hasil kosong. Oke, udah berhasil masuk ya. Untuk dari inventaris. Penjualan, log stok rendah, penjualan bos wireless. Oke, di sini kan triggernya udah masuk nih. Mungkin kita lakuin uji coba trigger ya. Jadi saya akan coba insert data lagi. Sebentar. Coba insert. Nah, ini oke. Insert detail penjualan, ID penjualan, value 1, 2, 3. Oke. Detail penjualan sudah ada. Detail penjualan sudah ada. Lalu kita coba select from produk. Yang berkurang nggak? Nah, oke. Stoknya udah ya. Ini jumlah stoknya. Terus yang terkait untuk select, kita cek lognya muncul karena stok kurang dari 10. 15, 5, 20. Garis SQL, log stok rendah, kirim. Nah, ini ID log dan produk lognya ada 2 dan stok tersisa 5. Oke, udah berhasil semua ya untuk triggernya.
Saya ada tambahan tadi dari pegawaian kita belum cek untuk per prosedurnya dan functionnya belum berhasil atau tidak. Kita coba dulu untuk database pegawaiannya. Lalu untuk ke SIA, kita buka lagi database SIA tadi, kita belum coba prosedur dan functionnya. Sini ada basis data SIA. Coba call, proses kelulusan 33, kirim. Nah, ini dia. Mahasiswa dengan NIM 3312301001 itu berhasil diluluskan karena itu IPK-nya SKS-nya dia itu mencapai 104 per SKS. Jadi ubah kolom mahasiswanya itu menjadi lulus. Itu untuk soal nomor 3 tadi. Kita belum mencoba prosedur dari yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya itu ada start prosedurnya sudah. Sama yang function. Yang functionnya belum. Untuk function kita tes cara panggilnya itu select hitung IPK. Jadi kalau di soal nomor 3 itu adalah buatlah function hitung IPK. Jadi kita kasih data SAI lagi. Nah, di select hitung IPK dari ini. Kita klik create. IPK-nya adalah 3,60 dari NIM 3312301001. Itu untuk soal nomor 3, jawaban dari query prosedur, prosedur dan fungsi dari nomor 3 yang database SIA. Oke, berarti udah lengkap ya. Jadi nomor 1 sudah, di tabel toko buku. Nomor 2 tabel kepegawaian. Dan nomor 3 itu ada SIA yang dimana kita membuat fungsi dan store prosedur. Dan yang terakhir kita adalah membuat trigger di database inventaris. Dan semuanya sudah kita cek dan berhasil. Stok rendah itu adalah stok yang tersisa 5, itu adalah dari produk keyboard mekanik dengan ID produk 2. Masuk ke log stok rendah dengan ID produk 2. Oke, semuanya udah berhasil kita coba dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan databasenya sudah semua, ada 4 database dengan tabel yang berbeda-beda skemanya sesuai permintaan dari database per soal. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin itu saja. Saya Tulus Pratama dengan NIM 3425111073. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.